bahwa dimensi dari agama Islam itu berdasarkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ditaruhnya paling awal, ada dimensi yang disebut Islam, ada dimensi yang disebut iman, ada dimensi yang disebut ihsan. Mengapa? Karena ceritakan di dalam hadis itu ada orang datang kepada Rasulullah yang membuat curiga sahabat Umar bin Khattab itu. Curiga karena orang ini bukan orang Madinah. Kalau bukan orang Madinah, pasti orang dari luar Madinah. Tapi melihat kerapian pakaiannya, dia pas tidak terlihat bahwa datang dari jauh gitu. Pakaiannya rapi, bersih dia datang. Dan begitu datang, kemudian langsung menghadap Rasulullah. Dia mempertemukan lututnya dengan lutut Rasulullah, dan dia meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri. Dia kemudian bertanya, yang ditanyakan pertama kali, beritahu kepada saya tentang Islam. Nabi kemudian menjawab, dan jawaban Nabi itulah yang kita kenal sebagai rukun Islam sekarang ini. Dia ditanya, kemudian setelah dijawab oleh Nabi, dia menjawab, sodakta, benar, sahabat yang bertanya, yang orang datang yang bertanya ini. Jadi dia bertanya, kemudian setelah dijawab oleh Rasul, dia mengatakan, benar engkau, ini pasti bukan orang biasa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dia minta beritahukan, akhbirni anil iman, beritahu kepada saya tentang iman. Dan kemudian Rasul menjawab dengan rukun iman yang kita kenal sekarang ini. Lagi-lagi dia memberi komentar, sodakta, benar engkau gitu. Dan terakhir pertanyaannya itu adalah minta beritahukan kepada Rasulullah tentang apa itu ihsan. Ihsan itu dijawab oleh Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadat, mengabdikan diri kepada Allah seakan-akan engkau melihat dia. Dan andai kata engkau tidak melihat dia, engkau merasakan bahwa dia melihat engkau. Maksudnya Allah melihat engkau. Inilah yang dimaksud dengan dimensi ihsan. Di belakang hari, yang dimensi Islam itu, kalau kita perhatikan, menyangkut perilaku lahiriah semua ya. Mengucap 2 kalimat syahadat ya. Kemudian mendirikan dan menegakkan sholat. Kita tahu itu kan, zakat, puasa, dan haji. Itu perilaku lahiriah semua, dan ini yang berkembang menjadi ilmu syariah, ilmu fikih. Setelah menelaah sumber-sumber yang terkait dengan itu, termasuk dimensi selain perintah juga larangannya, inilah yang melahirkan ilmu fikih atau ilmu syariah. Mengenai iman, kemudian kan ditelaah dan dikembangkan oleh para ulama. Inilah yang kemudian memunculkan ilmu akidah. Kalau dulu kita menyebutnya ilmu tauhid ya.
sehingga juga kita lebih gampang mempelajarinya. Dan yang terakhir, ihsan itu memunculkan ilmu tasawuf. Bagaimana agar kita bisa menghadirkan suasana spiritualitas yang memungkinkan kita merasakan kehadiran Tuhan, yang memungkinkan kita merasa bahwa kehadiran Tuhan itu lebih real dalam kehidupan kita. Nah, ini yang disebut sebagai ilmu tasawuf, dan kalau itu bisa kita lakukan, dia akan mempengaruhi cara kita bersikap untuk mengamalkan syariah dan merasakan keimanan itu di dalam diri kita. Nah, dan dimensi ihsan ini yang paling kurang kita pelajari. Sebabnya apa? Kalau sudah masuk ke dalam aspek-aspek yang lebih mendalam, lebih-lebih yang bersifat teoritik, dia memang sangat rumit. Jauh lebih mudah belajar ilmu syariah gitu. Karena rumitnya itu, ulama itu mengatakan bahwa kita sebetulnya dari sudut ilmunya rumit, tetapi kalau dari sudut ingin betul-betul melaksanakannya, semua orang mudah melakukannya. Dan itu akan membentuk kepribadian dia sehingga menjadi lebih bisa menikmati agama. Mestinya agama ini kita rasakan bukan sebagai beban. Ya, sholat itu mestinya bukan kita rasakan sebagai beban, tapi sebagai nikmat yang diturunkan oleh Ilahi. Tapi bagaimana agar ada iklim di dalam batin kita bahwa itu memang sebuah rahmat dari Ilahi. Nah, ini ilmu yang mempelajarinya itu ilmu tasawuf gitu. Bukan ilmu fikih, bukan ilmu akidah gitu. Kita sering mendengar nasihat sejak kecil, kita perlu bersyukur. Bersyukur itu bukan garapan ilmu fikih, ilmu syariah. Bukan juga garapan ilmu tauhid, ilmu akidah. Bersyukur itu tekniknya dipelajari di dalam ilmu tasawuf yang menyangkut ihsan. Karena ilmu tasawuf itu sering dimudahkan adalah berfokus untuk membersihkan hati kita, menata kalbu kita. Kita ini saya kira sama ya, walaupun saya di dusun, bapak-bapak mungkin memang kelahiran Palembang, ibu-ibu kelahiran Palembang, tapi dari wong tua kita dulu kan sudah ditekankan pentingnya memperoleh dan memiliki hati yang baik. Ya. Kalau orang itu sangat tidak disukai perilakunya, kalau di dusun saya itu disebut jahat hati gitu. Nah, hati ini terjemahan dari istilah qalbu dalam hazanah Islam dalam kaitan dengan tasawuf. Nah, bersyukur itu posisinya di dalam hati. Bersabar itu juga posisinya di dalam hati. Jadi kalau kita biasa dinasihati agar sabar, itu garapannya ilmu tasawuf gitu. Dan mengapa iman kita itu bisa bermakna lebih luas dalam kehidupan kita?
kalau juga iman kita itu melekat di dalam hati kita. Sebab iman itu definisinya tasdiqum bil qalb. Kita membenarkan dengan hati kita bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada, kitab-kitabnya diturunkan oleh Allah, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan kita percaya kepada takdir baik dan buruk berasal dari Allah, itu berakar dalam hati kita. Itulah sebetulnya hakikat dari iman, ya. Jadi menata hati menjadi sangat penting, dan kalau kita bisa menata hati kita sejalan dengan tuntunan yang ada sejak masa Rasulullah itu, yang telah disistematisasi oleh para ulama sampai kepada generasi kita sekarang ini, insya Allah agama tidak lagi menjadi kita rasakan sebagai beban, tapi nikmat dari Tuhan. Gitu. Saya kira itu yang ingin saya kemukakan sebagai pengantar diskusi, sebab saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian punya pengalaman ketika menjalankan agama, yang kalau bisa berbagi antara kita yang satu dengan yang lain, bagaimana agar agama itu terasa sebagai nikmat yang hakiki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu ya, ya Yujang ya. Saya mau dengar dari yang lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.